Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Fioni Maulina dengan NIM G31190158 ingin menjelaskan tentang teori-teori retorika. Retorika berpusat pada gagasan retorika atau sarana persuasi yang tersedia. Berarti pembicara membujuk audiensnya untuk mempertimbangkan 3 hal atau 3 bukti retoris, yaitu logo, emosi, dan etika atau kredibilitas, yang kemudian membuat audiens menjadi kunci persuasif yang efektif. Aristoteles yang merupakan seorang filsuf Yunani yang menjadi murid Plato dan guru dari Alexander Agung, menurut Larson 2009 dalam bukunya yang berjudul Persuasion, Deception, and Responsibility, mengungkapkan bahwa retorika Aristoteles merupakan studi formal persuasi, di mana filsuf Yunani seperti Aristoteles menggambarkan apa yang terjadi ketika bujukan terjadi. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Aristoteles tentang masalah persuasi memiliki relevansi hari ini ketika prinsip-prinsipnya disesuaikan agar sesuai dengan masyarakat kontemporer. Apa yang Aristoteles bayangkan dan rekomendasikan adalah bagi pembicara untuk bekerja di luar naluri pertama mereka, ketika mereka ingin membujuk orang lain. Konteks. Dalam teori Aristoteles, ia mengakui bahwa satu pendekatan persuasi tidak sesuai dengan semua situasi. Di pasar periklanan dan media saat ini, kami berbicara tentang segmen pasar dan menargetkan audiens di lingkungan yang jenuh media. Masing-masing konteks ini memberlakukan batasan atau harapan tertentu tentang prosedur dan perilaku yang sesuai. 3 konteks mendominasikan pemikirannya. 1. Wacana forensik mempertimbangkan tuduhan kesalahan masa lalu di arena hukum. 2. Wacana epidektik memperlakukan situasi saat ini yang sering seremonial, berfokus pada pujian atau menyalahkan. 3. Wacana deliberatif berkaitan dengan kebijakan masa depan dengan perhatian khusus pada ranah legislatif dan politik. Syllogism, argumen 3 tingkat. Syllogism, logo adalah salah satu dari 3 bukti yang menurut Aristoteles menciptakan pesan yang lebih efektif. Terletak di bukti logis ini adalah sesuatu yang disebut syllogism. Kita lihat di sini pada istilah syllogism didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terkait satu sama lain dan menarik kesimpulan dari tempat utama dan kecil. Biasanya syllogism berisi 2 tempat dan kesimpulan. Sebuah syllogism tidak lebih dari argumen deduktif, sekelompok pernyataan dalam kurung tempat yang mengarah ke kelompok lain pernyataan dalam kurung kesimpulan. Dengan kata lain, tempat adalah titik awal atau pemula yang digunakan oleh speaker. Mereka menetapkan, membenarkan untuk kesimpulan. Dalam sebuah syllogism, baik tempat besar dan kecil ada. Secara simbolis, syllogism terlihat seperti pada slide ketiga. Saya Unike Natasha dengan NIM G31190122 akan menjelaskan dari teori retorika Aristoteles, yaitu asumsi, yang terdapat pada slide yang kelima. Watson Turner 2008 dalam bukunya yang berjudul Introduction Communication Theory mengatakan, Anda harus menyadari bahwa teori retoris mencakup berbagai pemikiran di bidang komunikasi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menangkap semua keyakinan yang terkait dengan teori. Meskipun demikian, teori Aristotelian dipandu oleh 2 asumsi berikut. Yang pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Yang kedua, pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Dalam konteks ini, Aristoteles menyarankan kepada kita bahwa adanya hubungan antara pembicara dengan penonton itu haruslah kuat, haruslah diakui. Karena pembicara tidak boleh membangun atau menyampaikan pidato mereka tanpa mempertimbangkan audiens. Karena di sini kita ketahui bahwa retorika atau persuasi ini adalah kegiatan membujuk audiens atau masyarakat yang mendengarkan dari para persuaders atau orang yang melakukan persuasi. Nah, di sini dipentingkan sekali dari asumsi Aristoteles bahwa kita
ketika kita sebagai pembicara atau persuader, kita harus membangun hubungan yang baik dengan penonton, sehingga apapun pesan yang kita sampaikan akan sampai kepada penonton. Karena hasil akhir dari apapun yang kita sampaikan, pidato apapun yang kita katakan, haruslah diterima dengan baik oleh penonton. Di sini audiens atau penonton atau masyarakat juga berperan sebagai efektivitas dari akhir pembicara. Apa itu artinya? Itu artinya ketika kita sebagai pembicara dan misal saya di sini sebagai pembicara dan Anda yang menonton sebagai penonton atau audiens, di mana saya membicarakan sesuatu, Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Nah, disinilah peran dari seorang pembicara, di mana dia juga harus mementingkan audiens supaya audiens mengerti apa yang saya sampaikan. Di sini peran saya mempersuasi Anda untuk mengajak Anda belajar lebih lanjut mengenai teori retorika Aristoteles. Lalu berikutnya yang terdapat dalam slide ke-6 yaitu kanon. Retorika yakin bahwa agar pidato persuasif efektif, pembicara harus mengikuti pedoman atau asas tertentu yang disebutnya sebagai kanon. Ini adalah rekomendasi untuk membuat pidato lebih menarik. Berikut adalah kanon Aristoteles. Ada 2 kanon di dalam teori retorika Aristoteles. Yang pertama adalah penemuan. Penemuan adalah kanon pertama. Istilah ini dapat membingungkan karena penemuan pidato tidak berarti penemuan dalam arti ilmiah. Penemuan didefinisikan sebagai konstruksi atau pengembangan argumen yang relevan dengan tujuan pidato. Penemuan adalah menemukan semua bukti speaker atau pembicara berencana untuk menggunakan. Penemuan secara luas ditafsirkan sebagai tubuh informasi dan pengetahuan bahwa seorang pembicara membawa ke situasi berbicara. Hal ini dapat membantu pembicara dalam pendekatan persuasifnya. Yang kedua yaitu menyusun, yang juga disebut oleh Aristoteles sebagai pengaturan. Pengaturan berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk mengatur pidato. Kesatuan artistik di antara pikiran yang berbeda harus terutama dalam pemikiran pembicara. Kesederhanaan juga harus menjadi prioritas karena Aristoteles percaya bahwa pada dasarnya ada 2 bagian untuk pidato, yaitu menyatakan subjek dan menemukan bukti, atau apa saja yang ia sebut menunjukkan itu. Aristoteles menyatakan bahwa penonton perlu dipimpin dari satu titik ke titik yang lain. Akhirnya, kesimpulan atau epilog pidato ditujukan untuk meringkas poin pembicara dan membangkitkan emosi di penonton. Kesimpulan harus tiba secara logis dan juga harus mencoba untuk terhubung kembali dengan pendengar. Kanon yang kedua adalah menyusun, atau yang biasa disebut dengan Aristoteles juga dengan pengaturan. Pengaturan berkaitan dengan kemampuan pembicara untuk mengatur pidato. Kesatuan artistik di antara pikiran yang berbeda harus terutama dalam pikiran pembicara. Kesederhanaan juga harus menjadi prioritas karena Aristoteles percaya bahwa pada dasarnya ada 2 bagian untuk pidato. Yang pertama adalah menyatakan subjek, yang kedua adalah menemukan bukti, atau apa yang ia sebut sebagai menunjukkan itu. Aristoteles menyatakan bahwa penonton perlu dipimpin dalam satu titik ke titik yang lain, dan akhirnya kesimpulan atau epilog dari pidato yang ditujukan untuk meringkas poin pembicara dan membangkitkan emosi dari penonton. Kesimpulan harus tiba secara logis dan juga harus mencoba terhubung kembali dengan pendengar. Dalam kanon kedua ini atau yang disebut juga dengan menyusun atau pengaturan, pidato itu umumnya harus mengikuti pendekatan 3 kali lipat, yaitu pengenalan, tubuh, dan kesimpulan. Pengenalan itu harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian dari penonton, atau biasanya disebut dengan introduction. Ketika kita berpidato, kita pastinya juga akan memiliki awalan atau pengenalan terlebih dahulu, misal atas topik yang akan kita babarkan, atau kita akan memberitahu latar belakang kita sendiri dalam pidato. Itu adalah yang disebut dengan pengenalan. Kemudian menyarankan hubungan dengan penonton dan akhirnya memberikan gambaran tentang tujuan dari berpidato. Ini adalah salah satu dari isi-isi dari pengenalan. Perkenalan bisa sangat efektif dalam pidato yang dimaksudkan untuk membangkitkan emosional. Pengaturan juga mencakup tubuh dan juga kesimpulan dari pidato. Tubuh itu berisi dari semua argumen, rincian pendukung dan contoh yang diperlukan untuk membuat titik.
Titik di sini dimaksud dengan titik tengah ya, atau garis besar dari pidato tersebut. Selain seluruh pidato yang diselenggarakan, badan pidato atau tubuh juga mengikuti semacam struktur organisasi. Aristoteles menyatakan bahwa penonton perlu dipimpin dari satu titik ke titik yang lain. Nah, di sini ketika kita mau berpidato, disinilah ada yang namanya selain pengenalan yang tadi, juga ada tubuh dan kesimpulan. Nah, tubuh di sini dalam artian seperti kita ketika membuat sebuah paper, di situ adalah isi dan pembahasan. Jadi tubuh ini adalah apa yang ingin kita sampaikan, yaitu poin-poin besar yang kita jelaskan kepada para audiens atau penonton. Sehingga jangan lupa dari teori yang sebelumnya, yaitu asumsi, untuk mementingkan dari audiens atau hubungan antara pembicara dengan penonton, sehingga apapun yang kita sampaikan di dalam tubuh pidato juga akan tersampaikan dengan baik kepada audiens atau penonton. Teori yang kemudian akan saya jelaskan yaitu tentang jenis yang terdapat pada slide nomor 7. Jenis di sini dari teori retorika Aristoteles dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah forensik, yang kedua epideiktik, yang ketiga deliberatif. Forensik berkaitan dengan membangun fakta. Inti dari retorika forensik adalah keadilan. Jenis retorika ini mengacu pada masa lalu atau masa lampau. Tujuannya adalah untuk menegakkan rasa bersalah atau tidak bersalah. Pada hari Aristoteles, pembicara forensik mengatakan presentasi mereka kepada hakim ruang sidang. Aristoteles meneliti retorika forensik dalam kerangka hukum, dan dengan demikian banyak keyakinannya tentang hukum ditemukan dalam retorika. Di sini jenis dari forensik sendiri itu sendiri adalah keadilan, di mana ketika kita menyampaikan persuasi, kita bukan hanya membujuk seseorang untuk membeli sesuatu, tetapi kita juga bisa membujuk mereka untuk merasakan sesuatu. Persuasi ini sangat dibutuhkan terutama ketika kita ada di dalam suatu peradilan, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, di mana masa-masa Aristoteles ini dia sangat peduli dengan yang terjadi di negaranya sendiri. Ketika itu adalah peradilan-peradilan yang mungkin menurut dia sangat tidak masuk akal, sehingga dia menciptakan jenis dari retorika forensik ini, di mana dia bisa menggunakan persuasinya untuk mempersuasi seseorang apakah dia merasakan bersalah atau tidak bersalah, sehingga di sini dia bisa mengerti apakah orang itu masih muda atau sudah tua, atau kaya, miskin, beruntung ataupun malang. Dan juga moralitas dari seseorang, apakah orang ini adil, tidak adil, atau masuk akal atau tidak masuk akal. Jika orang bertindak secara sukarela, Aristoteles berpendapat pilihan yang mereka buat memiliki konsekuensi. Untuk menetapkan rasa bersalah, pembicara forensik perlu membangun motivasi untuk melakukan kesalahan. Dalam berbicara di hadapan penonton, kemudian pembicara akan menanggapi apa yang Aristoteles sebut sebagai kebiasaan moral seseorang. Yang kedua adalah jenis epideiktik. Jenis retorika kedua, epideiktik, juga disebut seremonial berbicara. Pidato selama masa Aristoteles diberikan di arena publik dengan tujuan memuji, menghormati, menyalahkan, atau mempermalukan seseorang ataupun orang banyak. Retorika epideiktik termasuk orang-orang peristiwa, organisasi, atau bangsa-bangsa dalam pidato mereka. Misalnya pidato yang mengkritik kondisi penjara mungkin tidak berresonansi secara mendalam dengan penonton jika pembicara berada di hukuman mati karena pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam artian jenis retorika epideiktik atau seremonial berbicara ini biasa dimaksudkan ketika kita mau mempersuasi orang-orang banyak tentang seperti yang sudah saya jelaskan atau saya katakan tadi, menyalahkan, menghormati, atau mempermalukan. Bisa jadi ketika seseorang ingin berpidato di dalam kematian, atau misal seseorang mati dan kita diminta untuk berpidato, kita mau berbicara untuk menghormati orang yang sudah meninggal, kita mengajak atau mempersuasi orang-orang yang hadir di pemakaman itu untuk menghormati orang yang sudah meninggal, atau untuk menghargai, untuk memuji orang tersebut selama masa hidupnya. Juga ketika mungkin adanya pernikahan di mana kita diminta untuk mengatakan sepatah dua patah kata, ketika pernikahan itu terjadi, kita juga pastinya akan diminta untuk mempersuasi orang untuk menghormati mereka yang sedang menikah untuk ikut berbahagia bersama. Retorika yang ketiga adalah jenis retorika deliberatif atau juga yang biasa disebut retorika politik. Dan ini adalah fokus dari banyak komentar Aristoteles tentang wacana retoris.
Aristoteles percaya bahwa meskipun banyak penulis gagal untuk membahas bentuk retoris ini, itu layak untuk diberikan perhatian karena memiliki potensi untuk menimbulkan perubahan yang paling dalam audiensi. Aristoteles mengidentifikasi 5 subjek di mana orang-orang disengaja pada zamannya, yaitu pendapatan, perang dan perdamaian, pertahanan negara, perdagangan, dan undang-undang. Jenis retorika ini dikaitkan dengan masa depan, tidak seperti yang pertama tadi yaitu retorika forensik yang dikaitkan dengan masa lalu, tapi retorika deliberatif ini dikaitkan dengan masa depan. Apa yang dilakukan atau dipikirkan audiens sebagai hasil dari upaya pembicara. Deliberatif berbicara kemudian membutuhkan pembicara yang mahir, memahami bagaimana pikirannya selaras dengan orang-orang dan dari penonton. Pembicara deliberatif harus siap untuk mempertimbangkan subjek yang relevan dengan audiens dan juga yang berbicara dapat berhubungan secara pribadi. Aristoteles mengidentifikasi 5 subjek seperti yang tadi sudah saya katakan. Pembicara deliberatif mungkin mencoba untuk meningkatkan minat dalam topik ini, dan setelah minat terpikat, mereka mungkin menemukan bahwa pendengar lebih rentan untuk dibujuk. Contoh-contohnya itu seperti tadi, yaitu daftar topiknya seperti asuransi kesehatan, hubungan, pendidikan, hak-hak sipil, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, NIM G311190140. Dialektika Plato. Dalam Larsen 2009, Plato percaya bahwa sebagai manusia kita tidak melihat kebenaran mutlak secara langsung, tetapi hanya mengumpulkan gambar tidak langsung, sekilas atau bayangan kebenaran. Plato menggunakan dialog atau metode dialektika untuk mengejar kebenaran-kebenaran ini. Dialog adalah bentuk diskusi di mana para pihak bertanya dan menanggapi pertanyaan dari pihak lain yang terlibat. Plato sering menggunakan dialog dalam tulisannya yang dimulai dengan pertanyaan dan mendefinisikan istilah. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, memperkenalkan isu-isu yang diikuti oleh pemeriksaan silang dari pihak lain. Pada akhirnya, beberapa revolusi menghasilkan perubahan dengan setiap sisi masalah menunjukkan peningkatan pemahaman setiap posisi. Plato menghadirkan pembicara yang ideal dalam Socrates dengan Pedrus sebagai orang yang mencari kepentingan terbaik dari pendengar daripada memajukan kepentingan diri sendiri. Plato dengan jelas mengartikulasikan bahwa fakta-fakta situasi memang membuat perbedaan. Halo, nama saya Farah Idfila dengan NIM G311190151 ingin menjelaskan tentang teori-teori retorika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Quintilian. Quintilian telah mendirikan salah satu sekolah retorika publik di Roma pada abad pertama Masehi. Seperti contohnya Institutio Oratoria. Dia adalah orang yang paling tetap terkenal karena fokus pada karakter pembicara. Banyak kesejajaran ada antara kredibilitas tokoh publik pada abad pertama dan hari ini. Korupsi dan kegiatan ilegal seperti contohnya, seperti sekarang ini. Quintilian tidak biasa karena dia memulai institusi oratorianya dengan berfokus pada karakter orang tersebut daripada menegakkan kebenaran konten. Meskipun logika argumen Quintilian untuk pentingnya karakter mungkin menderita karena semua pengecualian ia mencakup seperti seorang pengacara yang memberikan pembelaan untuk individu yang bersalah. Jadi seperti pengacara yang membela individu yang salah tapi tetap aja kayak dibela. Penting dari sudut pandang bahwa ia mengakui masalah karakter itu hadir untuk percaya persuasi pada periode awal. Jadi seperti itu penjelasan dari Quintilian. Terima kasih. Nama saya Eriko Degi Afendi, NIM G311190132. Saya akan menjelaskan tentang dramatisme Kenneth Burke dan naratif paradigma Walter Fischer. Dramatisme Kenneth Burke. Kenneth Burke dikenal sebagai pencetus dramatisme, meskipun ia tidak menggunakan istilah tersebut. Ide-idenya telah diterapkan secara luas di berbagai bidang seperti sastra, komunikasi, teater, sejarah, dan sosiologi. Tidak diragukan lagi, salah satu alasan teori Burke begitu banyak dibaca dan diterapkan
karena ada hubungannya dengan fokus pada sistem simbol sarana utama pertukaran intelektual dan upaya ilmiah bagi sebagian besar peneliti yang bekerja di humaniora. Dramatisme memberi para peneliti fleksibilitas untuk meneliti objek studi dari berbagai sudut. Drama adalah metafora yang berguna untuk ide-ide Burke karena 3 alasan. Yang pertama, drama menunjukkan menyapu besar dan Burke tidak membuat klaim terbatas. Kedua, drama cenderung mengikuti jenis atau genre seperti komedi, melodrama, dan lain sebagainya. Ketiga, drama selalu ditujukan kepada penonton. Teori Burke membandingkan kehidupan dengan drama dan menyatakan bahwa seperti dalam bagian teoretikal, kehidupan membutuhkan aktor, adegan, tindakan, beberapa cara untuk tindakan berlangsung dan tujuan. Kemudian, asumsi dramatisme. Asumsi memberikan rasa keyakinan seorang ahli teori. Para peneliti seperti Brumet menyebut asumsi Burke sebagai ontologi simbolis karena penekannya pada bahasa. Komentar Brumet mendahului 3 asumsi teori dramatisme Burke berikut. Pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Kemudian, dramatisme sebagai retorika baru. Dalam bukunya A Rhetoric of Multiphase, Burke berpendapat bahwa definisi retorika adalah pada dasarnya persuasi dan tulisan-tulisannya mengeksplorasi cara-cara di mana persuasi terjadi. Dengan demikian, Burke mengusulkan retorika baru. Dalam menganalisis dramatisme, ada 4 kriteria agar menjadi relevan. Yang pertama, ruang lingkup, kedua, kekikiran, ketiga, utilitas, dan keempat ada heurisme. Lalu kita beralih ke naratif paradigma Walter Visser. Paradigma narasi mempromosikan keyakinan bahwa manusia adalah pendongeng. Visser menggambarkan paradigma narasi sebagai sintetis tema argumentatif dan estetika, menantang gagasan bahwa komunikasi manusia retorika atau persuasif harus argumentatif dalam bentuk dan dievaluasi oleh standar logika formal. Kemudian ada asumsi paradigma narasi. Aspek penting dari asumsi paradigma narasi adalah bahwa mereka kontras dengan paradigma dunia rasional sama seperti 2 logika berbeda. Visser menetapkan 5 asumsi. Yang pertama, manusia secara alami adalah pendongeng. Kedua, keputusan tentang nilai cerita didasarkan pada alasan yang baik. Ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Keempat, rasionalitas didasarkan pada peneliti orang-orang tentang konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Yang kelima, kita mengalami dunia yang penuh dengan cerita dan kita harus memilih di antara mereka. Kemudian ada konsep kunci dalam pendekatan narasi. Yang pertama, narasi dalam perspektif Visser. Narasi mencakup setiap akun verbal atau non-verbal dengan urutan peristiwa yang pendengar menetapkan makna. Kemudian narasi rasionalitas, yaitu mengingat bahwa kehidupan kita berpengalaman dalam narasi, kita membutuhkan metode untuk menilai mana yang harus dipercaya dan mana yang harus diabaikan. Yang terakhir yaitu koherensi, yaitu di mana prinsip koherensi adalah standar penting untuk menilai rasionalitas narasi. Perkenalkan, nama saya Dita Gayesha Putri dengan NIM G311910149 akan menjelaskan tentang implikasi teori-teori retorika pada proses persuasi. Retorika, menurut Aristoteles, adalah sarana persuasi yang tersedia. Bagaimana pembicara bekerja di luar naluri mereka ketika mereka ingin membujuk orang lain. Teori retoris mencakup berbagai pemikiran di bidang komunikasi, sehingga tidak mungkin menangkap semua keyakinan yang terkait dengan teori. Aristoteles mempunyai 2 asumsi retorika, yaitu pertama, pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Artinya, hubungan pembicara penonton harus diakui. Karena menurutnya, audiens sangat penting untuk efektivitas akhir pembicara. Yang kedua, pembicara publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Konteks ini lebih ke arah apa yang pembicara lakukan
dalam persiapan pidato mereka. Aristoteles menjelaskan ada 3 bukti, yaitu ethos, pathos, dan logo. Ethos adalah karakter yang dirasakan. Logo adalah bukti logis, dan pathos berkaitan dengan emosi yang ditarik keluar dari pendengar. Jadi, teori retorika berpusat pada gagasan retorik yang Aristoteles sebut sebagai sarana persuasi yang tersedia. Artinya, seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk audiensnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, yaitu logika atau logos, emosi atau pathos, dan etika kredibilitas atau ethos. Audiens adalah kunci untuk persuasif yang efektif. Dan silalogisme retoris yang mengharuskan audiens untuk memasok potongan-potongan pidato yang hilang yang digunakan dalam persuasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.